tapi memang sebagian teman-teman belum, karena satu anggota itu diberi 1 tahun itu 48 acara ya, itu maksudnya. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak, itu tergantung dari teman-teman anggota DPR masing-masing gitu. Nah saya saat ini sudah 48 jadi kegiatan. Ini 48 kegiatan. Istilahnya 48 titik gitu Pak ya? Iya, 48 titik. Karena apa? Ini kan nanti bulan November mulai kampanye. Sedangkan kalau kampanye kan nggak boleh memberikan sesuatu kan. Iya. Nanti 2024 akan saya dengar lagi. Dan itu sudah dianggarkan kok itu. Itu ya Pak ya. Supaya tahu hak dan kewajiban daripada masyarakat itu kan. Harapannya dari workshop Ya, sendiri. ada kemudian informasi terkait masalah aturan-aturan yang selama ini nggak tahu. Kemudian juga tugas DPR seperti apa. Kelihatannya kok melenceng-melenceng aja, padahal itu tidak melenceng. Tidak kunjungan dalam rangka studi banding, manakala hasil itu apakah bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah di wilayah masing-masing sesuai dengan provinsi ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Terima kasih, Pak. Ya, ya. Saya tolong diundang, rumah saya di Simo Sidomulyo 5 nomor 70A, Pacuan Kuda, Surabaya. Nomor Memberikan materi, saya hanya memberikan informasi ya terkait tugas dan fungsi anggota DPR. Ya. Apa sih kerjanya DPR itu kan gitu ya. Jadi ada makanya nggak sampai 15 menit ya. Jadi fungsi dan tugas anggota DPR itu ada 3 ya. Pertama, membuat peraturan baik di tingkat kabupaten kota, tingkat 1 maupun RI. Ini tugas DPR sama 3, membuat peraturan. Kalau di pusat itu membuat undang-undang, kalau di kabupaten kota tingkat 1 buat peraturan daerah. Kemudian yang kedua, ini anggaran, ya, pajak-pajak yang diserahkan ke pemerintah yang dari rakyat melalui pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, kemudian retribusi, itu diserahkan ke pemerintah Kota Surabaya. Ini karena kita bicara Surabaya. Kemudian dijadikan satu yang namanya APBD, ya, anggaran pendapatan daerah. Ini tugasnya nyusun anggaran. Ya, demo di tempat saya itu ibu-ibu wali murid. Karena apa? Harapannya ya sing lesno sampai puluhan juta, harapannya bisa masuk negeri. Kalau di komplek itu pasti jalur undangan itu banyak Pak, di komplek itu untuk masuk di universitas ya, iya. Itu dengan itu pengen nilai bagus, pinter, di daerah wilayahnya nggak ada sekolah negerinya karena sistem zonal, sedangkan kotanya terbatas. Nah, di komplek itu termasuk itu kecamatan Genteng semua itu, mulai SMA 6, 2, 1, 9 ya, itu 5 di situ semua. Terus Pak, WA ibu-ibu itu 24 jam. Kalau saya print out ya, itu sak gudang. Anaknya nangis, saya Pak Atoyo nggak mau makan ya. Saudara atau orang tua ya. Itu problem. Ini masih saya upayakan sistem zona dihapus. Ini tiap tahun menjadi ya masalah karena
pemerintah itu seharusnya menyediakan dulu pemerataan, tak serta-mertanya. Memang salah satu ya undang-undang minerba, omnibus law itu kacau, negara ini kacau. Saya buat peraturan perda aja 1 tahun dengan berapa ya undang-undang jadikan 1. Joko itu bisa melahirkan itu undang-undang mana ya? Kalau dibaca makanya banyak yang demo. Wajib, bayar listrik wajib, PDAM wajib. Biasanya jam 7 kerja nggak berangkat. Contoh, saya pada saat ketua komisi E tahun 2014, saya ketua komisi E 2014 terkait lain-lain. Itu contoh. Dan pada saat itu SPP sudah gratis karena kabupaten kota dengan undang-undang 23 2014 kewenangan khususnya SMA, SMK atau sederajat menjadi kewenangan provinsi. Dan pada saat itu kebetulan saya ketua komisi sistem zona, afirmasi, prestasi dan sebagainya. Dan pada saat itu 2016 langsung saya ke Jakarta karena saya tahu dari 31 ke 16 kecamatan yang ada sekolahan SMA, SMK, bagaimana bisa diterapkan sistem zona ini menjadi saya langsung menghadap Pak Menteri sampai saya gimana saya bagi 2, katakanlah timur barat atau utara selatan sampai nggak bisa. Maka tetap dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, bantuan apapun tidak akan saya turunkan di Jawa Timur. Itu Pak Menteri. Sudah demo di tempat saya itu ibu-ibu. Diangga. Kalau manggil saya Diangga karena memang umur saya masih di bawah 30 dan juga masih satu rumah dengan Bapak. Jadi saya masih menurut Bapak dan masih belum punya istri. Istri pertama dan mudah-mudahan satu-satunya. Ya, saya dan Bapak berdiskusi bahwa di pemilu ini saya dan Bapak sepakat kalau saya akan pindah di Dapil 1 Kota Surabaya karena Bapak juga tanah kelahiran sana di Morokrembangan Kaliana.